Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Ya, kali ini saya mau review soal printer Canon TS207. Ya, kalau sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kalau teman-teman lagi cari printer nih, tapi bingung mau cari printer apa yang bagus. Ya, saya sudah bikin kriterianya 3 syarat wajib buat printer yang saya rekomendasikan. Tapi kali ini kita akan coba praktek, kita akan coba lihat. Ya, kalau teman-teman cek nih, ini juga tadi saya cek di salah satu marketplace ya, Canon TS207. Ya, di sini dikasih highlight cartridge terjangkau. Terus di sini juga disebutin cartridge hemat biaya. Ya, berarti harga cartridge-nya disebutnya murah atau hemat. Ya, di sini saya kasih tanda silang, tanda silang, tanda silang. Artinya ini apa? Ini nggak sesuai nih. Kita coba lihat nih, bagaimana cara kita menilai atau bagaimana cara kita tahu printer ini apakah cocok atau tidak. Ya, jadi printer ini apakah bisa direkomendasikan? Menurut persepsi atau menurut syarat yang saya buat secara pribadi, ya, 3 syarat printer yang bagus itu harus mencakup 3 bagian seperti ini. 1, harga printernya itu harus murah atau terjangkau. Yang dimaksud murah terjangkau ini adalah harga printer yang setara. Jadi misalnya printer ini adalah printer saja, printer inkjet warna, ya. Jadi dibandingkan dengan printer yang sejenis atau merek lain yang sejenis, yang fiturnya sama, apple to apple. Nah, itu harus dengan harga rata-rata yang tidak terlalu jauh. Baru kita bisa sebut printer ini harganya terjangkau. Jadi kalau misalnya printer TS207 ini harganya 550.000, berarti kompetitornya atau produk yang sejenis lainnya itu harus harganya di antara 550 sampai 600.000. Oke? Dan yang kedua, harga cartridge tintanya murah, ya. Jadi kita juga harus cek apakah harga cartridge tintanya ini harganya berapa, terjangkau atau tidak, tipenya berapa, kita bisa cek. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting nih, dan pastinya teman-teman nggak tahu, dan nggak pernah dikasih tahu, dan juga nggak tahu bagaimana cara berhitungnya. Kapasitas isi cetak atau page yield. Ya, ini harus banyak. Jadi setiap kali kita beli printer, itu pasti dapat cartridge tinta. Ya, kita sebut di sini adalah printer inkjet. Nah, pada saat kita menggunakan printer, cartridge tinta ini lama-lama akan habis. Jadi kita juga harus tahu pada saat nanti habis kita beli cartridge tintanya itu harganya berapa, ya. Terus dia bisa cetak berapa banyak. Nah, ini yang namanya page yield, ya. Setiap cartridge itu ada perhitungan page yield-nya itu berapa, itu pasti ada estimasinya. Perhitungannya itu pasti ada. Nah, cuma informasi itu tidak pernah diceritakan, tidak pernah dikasih tahu, dan tidak pernah diajarin. Nah, makanya di sini, ini poin C ini paling penting, dan sangat-sangat jarang yang tahu. Ya, oke, kita lanjut. Kita bahas dulu satu persatu. Canon TS207, ya. Fiturnya ini adalah print only dan dia USB, ya. Printer ini setara dengan tipe apa? HP Desktop 1216 atau Canon IP2770, ya. Harga mulai dari 560 sampai dengan 650.000, ya. Jadi kita bisa cek nih, misalnya kita lihat di sini. Canon TS207. Oke, nah nanti kelihatan nih di sini. Kok nggak ada? Sebentar ya, sebentar. Di halaman utama dulu. Oke, kita lihat di sini Canon TS207. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di sini nih, TS207 nggak banyak yang jual di sini. Nah, ini ya, 558, 575 ya. Ada juga yang jual 800.000 nih kemahalan. Yang pasti antara 550 sampai 575. Kita cek lagi di Tokopedia ya. Canon TS207. Nah, di sini lebih banyak nih. Ada 560, 645, ada juga yang 565, 569 ya. Jadi range-nya itu antara 560 sampai 650.000 harganya. Oke, kita balik lagi ke tadi yang di sini. Ya, jadi kalau dilihat untuk printer ini nanti teman-teman bisa bandingin nih sama HP Desktop 1216 sama Canon IP2770. Harganya pasti kurang lebih di sekitar 560 sampai 650.000 ya. Jadi apa yang saya ceritain ini teman-teman bisa cek sendiri supaya teman-teman juga bisa belajar. Nah,
Jadi untuk harga printernya murah, terjangkau, betul. Oke, dia masuk kategori pertama untuk Canon TS207 ini. Nah, kita lanjut yang kedua. Harga cartridge tintanya bagaimana? Murah, terjangkau nggak nih? Ya, saya kasih tanda tanya di sini. Oke, kita cek. Canon TS207 ini menggunakan cartridge tinta black dan color. Ya, tipenya PG745S atau PG745 dan colornya CL746S dan CL746. Ini bedanya apa? S ini ukuran small, kecil, ya. Yang S ini juga small. Jadi ada dua macam cartridge dia, yang standar dan juga yang small. Nah, kalau yang standar itu page shield. Nah, ini disebutin ya, saya sebutin di sini, jadi teman-teman bisa langsung kelihatan. Page shield-nya itu 180 halaman dokumen teks hitam. Harganya kira-kira 195.000. Untuk yang color-nya itu sama 180 halaman dengan harga 250.000 ya. Nah, di sini ada versi murahnya yang tadi dia bilang harga tinta terjangkau. Nah, ini dia black 745 yang small itu harganya cuma 110, yang color-nya cuma 140. Lebih murah kan? 195, 110, 250 ke 140. Tapi nih page shield-nya 180 pages menjadi cuma tinggal 100. Jadi ini sebenarnya nggak murah. Kenapa? Harga cartridge-nya dimurahin, tapi isinya juga disedikitin atau isinya dikurangin. Ya, jadi ini masih saya kasih tanda tanya. Bener nggak nih? Ya, ini poin 2 nih masih kasih tanda tanya. Poin 2. Oke, sekarang kita ke poin yang ketiga. Nah, ini yang penting dan jarang diperhatikan. Karena apa? Teman-teman pasti nggak dikasih tahu. Nah, sekarang kita bongkar, kita kasih lihat supaya teman-teman tahu. Ya, untuk black PG745S 110.000, 100 halaman. Colornya sama 140, 100 halaman. Harga ini teman-teman nanti bisa cek. Ya, harga ini bisa naik turun harga cartridge tergantung pasaran di online ya. Jadi kurang lebih lah, ini hanya average yang saya bisa kasih tahu. Nah, kita bisa cek berapa estimasi biaya cetak per lembar dokumen teks hitam. Paling gampang kita cek dulu dah yang teks hitam nih, cartridge black-nya. Harga 110 dibagi 100 lembar. Kira-kira cara gampangnya itu per lembar itu artinya 1.100 ya. Jadi teman-teman beli cartridge 110.000 itu dia bisa cetak kira-kira 100 lembar halaman dokumen teks hitam berdasarkan 5% coverage ya. Kita lihat di sini ya. 5% coverage. Oke, kita lihat di sini 5% coverage. Ya, ini untuk pencetakan dokumen teks 5% coverage. Nanti teman-teman bisa cek nih 5% itu seperti apa sih, ya. Oke, kita balik lagi di sini. Ya, jadi kalau dihitung gampangnya ini kira-kira kita bayar 1.100. Menurut saya ini sangat mahal. Kenapa? Karena ada printer lain yang cost cetak perhitungannya itu cuma Rp300. Jadi kalau ini 1.100 dan merek lain Rp300 itu mahal, berarti yang ini sangat mahal, ya. Dan kalau kita nyetak di luar atau fotokopi itu rasanya nggak nyampe segini. Kita fotokopi cuma paling 200 sampai 250. Tapi kalau ini 1.100. Jadi ini mahal. Nah, ini nih yang tadi saya bilang. Ini poin C. Cost biaya cetaknya per lembarnya mahal. Ini yang teman-teman nggak pernah ngecek dan nggak pernah tahu. Jadi begitu beli printer, teman-teman cuma ngelihat di iklannya, ya, di depan ini, cartridge terjangkau, cartridge hemat biaya, ya, nih kayak gini. Memang, betul, cartridge-nya hemat biaya. Kenapa? Karena dikasih yang small, dikasih lihat, nih harga yang kecil, murah, 110.000. Murah nggak harga cartridge-nya? Murah, 110. Ngeprintnya berapa banyak? Nggak pernah disebut. Ya, jadi begitu teman-teman ngecek, harga cartridge berapa? 110. Page shield-nya berapa dulu dong kita cek, ya. Begitu teman-teman udah cek ketemu cuma 100 lembar, 1.100. Ini mahal, ya. Nah, ini teman-teman udah bisa punya gambaran bagaimana cara kita mencari sebuah printer yang irit. Printer inkjet ya, yang menggunakan dua cartridge. Sampai saat ini masih banyak modelnya dan masih banyak jebakannya. Nah, ini yang tadi saya sebutin. Makanya kita belajar dari sini. Oke, semoga nih informasi ini teman-teman udah bisa belajar ya. Oke? Ya. Terus saya bikin nih kesimpulannya. Printer ini harganya terjangkau, tapi tidak memenuhi syarat, 3 syarat yang tadi saya sebutin. Karena apa? Meskipun harga cartridge-nya murah, tapi isi cetak atau page shield-nya sedikit. Jadi cost cetaknya itu tetap aja mahal dan boros. Ya, ada solusinya nggak? Ada. Printer Canon juga ada, yang tintanya hemat juga ada. Mau merek lain juga ada HP. Jadi teman-teman nggak usah khawatir,
waduh saya pengen beli ini, tapi kenapa tintanya boros? Ada nggak yang mereknya Canon, tapi yang tintanya irit? Itu ada, ya. Tipe ink efficient E-series. Jadi teman-teman juga harus tahu, pilih pilih printer mana yang cocok, yang mana yang murah, ya. Dengan tadi 3 syarat wajib. Oke? Nah, sekarang pilihan kembali lagi nih ke masing-masing. Kalau teman-teman bilang, aduh, nggak masalah lah, saya mau ngeprintnya mahal kayak atau apa, yang penting saya udah suka, harganya printernya murah dulu, masalah cartridge belakangan nomor 2, ntar mau direfill kayak mau diapain itu urusan belakangan, ya terserah, karena itu pilihan masing-masing. Jadi saya cuma bisa mengedukasi, mengajarkan supaya teman-teman bisa apa? Belajar pinter, pilih printer, ya. Supaya teman-teman tahu nih yang mana yang murah atau cuma kelihatannya murah, ya. Jadi 3 syarat tadi wajib yang tadi sebut, wajib 3 syarat yang di atas, yang di sebelumnya, ya. 3 syarat ini wajib. Harga printer murah terjangkau, harga cartridge tinta juga murah terjangkau, dan yang terakhir, paling penting, kapasitas isi cetak, ini harus dicek, ditanya berapa, baru nanti kita bisa berhitung. Jadi supaya teman-teman tahu, nggak cuma asal beli printer, tapi punya informasi ini yang paling penting. Oke? Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada ingin yang ditanyakan, di komen atau dikasih koreksi, silakan. Kita bisa berdiskusi supaya teman-teman jadi lebih tambah pinter. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.